Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk siswa-siswi yang belajar bersama di YouTube ini tentang belajar matematika ya nanti bersama Pak Yai. Nah, kita kemarin sudah membahas atau sudah belajar tentang invers fungsi. Nah, kemudian nanti kita akan melanjutkan yaitu tentang invers fungsi komposisi. Nah, kita kemarin untuk invers fungsi kita sudah belajar. Nah, kemudian kita akan menambahi dengan fungsi komposisi. Kemudian nanti kita paduan pengetahuan kita antara invers fungsi dan juga fungsi komposisi yang disatukan dalam suatu permasalahan ya. Nah, kemudian untuk memahami fungsi komposisi ya, fungsi komposisi itu harus terdapat dua fungsi yaitu f dan juga d ya, dikomposisikan dengan aturan tertentu disebut komposisi suatu fungsi ya. Kemudian ini bentuknya fungsi f bundaran g ya, fungsi f bundaran g jika fungsi f dan g memenuhi Rg ya, ring dari G, irisan di F atau domain dari F itu harus tak kosong, maka terdapat suatu fungsi H dari fungsi bagian DG ke himpunan bagian RF yang dinyatakan oleh H adalah F bundaran G dengan aturan Hx sama dengan F bundaran G, X sama dengan fungsi F yang variabelnya atau dalamnya adalah Gx-nya itu ya. Dengan domain df bundaran G sama dengan X anggota DG dan Gx anggota DF ya. Kemudian yang bentuk kedua ya ini tadi F bundaran G, sekarang yang G bundaran Fx ya. Nanti bentuknya berarti fungsi Fx ini di dalamnya fungsi G atau G dengan variabel Fx ya. Nah, untuk lebih jelas kita masuk kepada contoh soalnya ya ini. Jika ada fungsi f dan juga g dinyatakan dengan rumus fx ya ini 3x min 4 dan gx-nya adalah 2x kuadrat plus 4x min 5, tentukan rumus untuk f bundaran gx dan juga yang b g bundaran f ya. Ini bacanya bundaran ya gitu. Kemudian yang A dulu kita selesaikan ya ini, kita tulis F bundaran G berarti seperti ini ya. Fungsi F yang di dalamnya adalah Gx atau fungsi F dengan variabel Gx. Berarti kalau fungsi F tadi ini ya 3x min 4. Nah, X-nya ini kita ganti dengan fungsi Gx ya ini. Kan harusnya 3x min 4. Nah, ini kita X-nya itu kita ganti dengan Gx ya. Jadi 3 dikali, nah dalam kurung semua ini Gx-nya ini 2x kuadrat plus 4x min 5 itu menggantikan X di sini. Nah, berarti 3 yang harusnya X menjadi Gx ya, ini fungsi Gx dikurangi 4. Nah, ini karena dikurangi 4 maka ini juga dikurangi 4. Intinya kita gunakan dulu bentuk dari fx ini, fungsi fx, karena fx-nya yang di luar ya dan gx-nya di dalam, maka x-nya dari fx ini x-nya kita ganti dengan gx ini 3x kuadrat ditambah 4x min 5 ya gitu. Nah, maka menjadi ini 3 dalam kurung 2x kuadrat ditambah 4x min 5. Nah, ini kemudian kita operasikan saja, ini kita pelangikan ya, ketemunya 6x kuadrat ditambah 12x min 15 dikurangi 4. Nah, kemudian ini kita bisa operasikan menjadi 6x kuadrat ditambah 12x min 19 ya, min 19. Kemudian yang B, nah ini sudah kita peroleh untuk F bundaran Gx nya adalah 6x kuadrat ditambah 12x min 19. Kemudian yang B, nah ini dibalik ya, G bundaran F ya. G bundaran F maka fungsi G yang di dalamnya ada fungsi Fe. Maka kita tuliskan dulu bentuk dari Gx nya ya, 2x kuadrat ya, 2x kuadrat ditambah 4x min 5. Nah, x nya itu kita ganti dengan 3x min 4. Nah, ini juga ada x, maka kita ganti juga dengan 3x min 4. Nah, ini
Ini kan fx ya, ini fx-nya kita masukkan ke dalam x ini. Nah, menjadi seperti ini yang merah itu. Kemudian kita operasikan. Nah, kalau hati-hati di sini, kalau ada kurung kemudian dikuadratkan, berarti kan dia harus ditulis 2 kali. Jangan sampai nanti depan dikuadratkan, belakang dikuadratkan. Nah, itu kurang ya. Harus dibuat 2 kali seperti ini ya. Yang belakang langsung kita bisa pelangikan menjadi 12x min 16 min 5. Nah, ini harus kita tulis 2 kali. Di sini saya tekankan ya, harus ditulis 2 kali. Kemudian nanti bisa dipelangikan ya. Dipelangikan. Nah, ini sama ini 9x kuadrat, 3x sama ini menjadi min 12x, ini sama ini menjadi min 12x ya, belakang sama belakang. Nah, min sama min jadi plus 16. Terus kemudian kita kurung, jangan sampai lupa dikurung karena di sini ada pengali 2, harus dikurung. Kemudian ini 12x masih 12x. Kemudian ini kita operasikan menjadi min 21. Nah, ini sama-sama variabelnya adalah variabel x ya, maka kita bisa operasikan menjadi min 24. Kemudian kita pelangikan ini 2 dengan yang di dalam kurung ini semua menjadi 12x kuadrat min 48x ditambah 32 ditambah 12x min 21. Ini mengikuti saja. Kemudian ini ya, min 48x dengan 12x bisa kita operasikan, kemudian 32 dengan min 21 bisa kita operasikan ya. Nanti ini sama ini jadi min 36x ditambah ini sama ini menjadi 11 ya. Kemudian nah ini sudah ketemu hasil dari G bundaran fx itu adalah 18x kuadrat min 36x ditambah 11 ya, itu. Nah, itu untuk bentuk fungsi komposisi seperti itu. Jadi intinya yang di luar ini ya, yang di luar ini adalah bentuknya, strukturnya pakai yang ini, kemudian ini yang di dalam x-nya menggantikan x ya, yang di dalam ini, yang di dalam kurung ini nanti. Nah, seperti ini ya, seperti ini nanti. Nah, untuk selanjutnya untuk aljabarnya, aljabar biasa tinggal dihitung saja, dikali atau dikuadratkan atau ditambah seperti itu. Nah, tapi intinya kuncinya di sini ya, kalau ada f bundaran gx maka bentuknya kita gunakan bentuk fx ya, ini bentuk fx 3x min 4, kemudian x-nya itu kita ganti dengan gx ya. Kita ganti. Ini juga sama. Tadi bentuknya ini G bundaran fx, maka G, nah ini bentuk dari G ya. Dari G, kemudian x-nya kita ganti dengan fx ya, ini kita ganti dengan fx yang merah. Itu untuk fungsi komposisi tentunya cukup mudah, tinggal nanti operasi aljabarnya harus teliti ya. Kemudian untuk bentuk soal lain ya, kalau misal diketahuinya adalah fx ya, kemudian disuruh mencari gx jika diketahui juga f bundaran gx-nya dan juga g bundaran fx-nya. Nah, ini berkebalikan gitu. Yang pertama kita tulis dulu fx-nya ini, kemudian gx-nya kita tulis. Nah, ini tadi kita bentuk saja, nanti kita gunakan ruas kiri dan ruas kanan untuk menyelesaikan soal persamaan seperti ini. Nah, berarti ini nanti kita bisa ubah menjadi f bundaran gx-nya seperti ini. Ini tetap dulu. Kemudian kalau ada f bundaran gx, kemudian kita sudah punya bentuk gx-nya, tinggal kita nanti, ini berarti kalau f bundaran gx berarti kan x-nya ini, x dari fx ini kita ganti dengan gx saja ya. Nah, menjadi kayak gini, 3 yang seharusnya 3x menjadi 3gx ditambah 2. Nah, sama dengan 17 min 12x ya. Kemudian 2 kita pindah ke kanan atau ruas kiri dan ruas kanan kita kurangi 2 ya, biar nanti tinggal gx saja. Nanti menjadi 15. Kemudian biar 3-nya hilang, semuanya kita bagi dengan 3. Nah, ini tinggal gx, yang sini per 3. Kalau per 3 berarti depan dan belakang sama-sama kita bagi 3. Ini bagi 3 menjadi 5, ini menjadi
bagi 3 menjadi min 4. Nah, kemudian kita peroleh fungsi Gx-nya adalah 5 min 4x. Kemudian yang ke B ya, Fx-nya kita tulis lagi, kemudian kita tulis G bundaran Fx ya, G bundaran Fx-nya, kemudian kita bentuk lagi ya, kalau G bundaran berarti G-nya yang di luar, Fx-nya yang di dalam. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita tulis juga kalau G, nah Fx-nya tadi apa? Fx-nya adalah 3x plus 2 ya di sini. G dalam kurung 3x plus 2 ya, berarti nanti variabelnya adalah 3x plus 2 ini. Nah, maka ini nanti kita harus memisalkan biar, karena bentuknya kan harus G sesuatu, fungsi itu kan kayak gini, Fx atau Fa atau F3, nah itu. Maka ini harus dibuat satu kesatuan, maka kita harus memisalkannya. Nah, ini 3x plus 2 kita misalkan Y. Nah, permisalan ini boleh apapun, boleh A, boleh P, boleh S, nah, ya, terserah, yang penting nanti harus konsisten ya. Nah, kemudian karena kita memisalkan memisalkan 3x plus 2 sebagai Y, maka kita harus mengetahui juga X-nya itu apa. Nah, maka kita harus membuat X sama dengan juga. Nah, ini kita pindah ke kanan menjadi ini, kemudian berarti harus sama-sama kita bagi 2 ya, sama-sama kita bagi 3 maksudnya. Nah, kita berarti X sama dengan Y min 2 per 3. Nah, kita punya persamaan 1 dan juga persamaan 2. Nah, kemudian kita nanti substitusikan ya, kita punya 3x plus 2 itu sebagai Y ya, berarti nanti ini sebagai Y, kemudian X-nya ini ada X, ruas kanan ada X, maka kita harus memisalkannya atau menggantinya dengan X kan tadi Y min 2, berarti satu ini keseluruhan atau persamaan ini harus semuanya dalam bentuk satu variabel X saja atau Y saja biar bisa dioperasikan. Maka nanti akan menjadi, nah ini kita tadi punya persamaan 1, persamaan 2, kemudian kita substitusikan ya persamaan 2 ini ke dalam persamaan 1. Nah, 3x plus 2, nah ini nanti kita ganti dengan Y tadi, kemudian X-nya kita ganti dengan, nah ini ada X, kita ganti dengan Y min 2 per 3. Nah, maka ini kita bisa coret saja atau kita operasikan 6 bagi 3 menjadi 2 ya. Kemudian ini kita pelangikan ke sini menjadi 2 min 2Y plus 4 ya, min 2Y plus 4, yang lainnya menyesuaikan. Kemudian 8 dan juga plus 4 kita bisa operasikan menjadi 12 min 2Y. Maka kita peroleh GY sama dengan 12 min 2Y. Maka kita harus mengganti, kalau di sini nih Y ini, maka kita tinggal mengganti saja dengan X. Nah, ini nanti menyesuaikan. Nah, maka kita peroleh dari GX-nya 12 min 2X. Seperti itu untuk modifikasi soal yang tentang fungsi komposisi. Kemudian selanjutnya kita harus mencari juga inverse dari fungsi komposisi ya. Tadi inverse sudah kita pelajari, nah fungsi komposisi sudah kita pelajari, kita memadukannya kemudian. Nah, misal fungsi f dan g adalah suatu bijektif ya, syarat dari inverse fungsi, sehingga mempunyai fungsi f atau inverse fungsi dari f dan inverse fungsi g. Fungsi komposisi f bundaran g memetakan x ke z. Pemetaan pertama ditentukan oleh G dan pemetaan kedua ditentukan oleh F. Mula-mula X oleh fungsi G dipetakan ke Y, kemudian Y adalah fungsi F dipetakan ke Z. Nah, ini kalau kita gambarkan ya tadi, X dipetakan ke Y oleh G, kemudian Y dipetakan ke Z oleh F. Nah, ini nanti menjadi F bundaran G, itu seperti itu ya. F bundaran G. Kemudian yang sebaliknya, nah nanti inverse dari fungsi f bundaran g yaitu, nah kalau inverse berarti kan kebalikannya ya, nanti kebalikan dari z ke, nah ini dari z ke y, dari z ke g, nanti menjadi g bundaran
G invest bundaran F invest seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita masuk kepada soal saja. Nah, nanti kita bisa membuat persamaan ini ya, F bundaran G invest itu sama dengan G invest bundaran F invest. Nah, ini dibalik ya nanti. Nah, selanjutnya kita masuk kepada contoh soal. Nah, ini ketahui ya F R anggota R dan G dari real anggota real ditentukan oleh Fx sama dengan X min 5 dan Gx sama dengan 2X plus 6. Tentukan rumus fungsi dari F invest bundaran G invest X dan juga G bundaran F diinvestkan. Nah, nanti seperti apa hasilnya. Nah, kemudian yang pertama kita cari Fx-nya ya. Fx sama dengan X min 5. Ini kita tulis dulu Fx sama dengan X min 5. Terus sama seperti kemarin, kalau kita pengen menginvestkan, kita buat menjadi Y sama dengan dulu. Nah, ini menjadi Y sama dengan, kemudian harus diubah menjadi X sama dengan, berarti X-nya pindah ke sini, Y-nya pindah ke kanan, menjadi seperti ini. Kemudian sama-sama kita kalikan dengan min 1 menjadi X sama dengan Y plus 6 Y plus 5 ya. Nah, X itu sama dengan apa? F invest dari Y ya, ini X kita adalah F invest dari Y, maka kalau F invest dari X adalah X plus 5. Nah, ini kita peroleh invest dari X adalah Fx adalah X plus 5. Kemudian yang kedua yaitu adalah Gx-nya. Nah, sama seperti tadi, Gx kita ubah menjadi Y, kemudian kita ubah menjadi X sama dengan ya, ketemu. Nah, ini nanti X sama dengannya ini, kemudian X kita adalah G invest Y, maka untuk G invest X-nya kita ganti saja Y dengan X, kita ketemu juga. Kemudian kita cari F invest bundaran G invest itu sama dengan F invest bundaran dari G invest X ya. Jadi F invest ini, nah ini nanti X-nya kita ganti dengan G invest X. Nah, ini menjadi seperti ini. Nah, kita gunakan format dari F invest X ini, ya ini X plus 6, berarti X-nya kita ganti dengan setengah X min 3 ini. Nah, kemudian kita operasikan saja, ini menjadi plus 2. Sudah selesai, kita peroleh F invest bundaran G invest X adalah setengah X plus 2. Kemudian kita lanjut untuk mencari G invest F X sama dengan G. Nah, ini di dalamnya adalah Fx atau variabelnya adalah Fx. Kemudian sama kita gunakan bentuk Gx-nya ya. Gx-nya kita gunakan, kemudian dalamnya atau X-nya kita ganti dengan Fx atau X min 5 ini. Ini Gx-nya, X-nya ini kita ganti dengan X min 5. Jadi ini kemudian kita pelangikan 2X min 10 ditambah 6. Nah, ini kita bisa operasikan min 10 dengan plus 6 menjadi min 4. Nah, kita peroleh G bundaran Fx adalah 2X min 4. Nah, kemudian kita investkan ya tadi G bundaran F-nya, komposisinya kita investkan. Nah, ini proses fungsi komposisi seperti itu, jadi dikomposisikan dulu baru diinvestkan. Nah, ini kita buat menjadi Y ya, Y sama dengan X min 4. Nah, ini G bundaran Fx-nya kita ubah atau kita buat jadi Y ya, Y. Kemudian kita buat menjadi X sama dengan, berarti ini pindah ke kiri, Y-nya pindah ke kanan. Kemudian kita sama-sama bagi dengan, nah ini min 2 menjadi ini. Kemudian semuanya negatif, maka kita bisa membuat ini per ini ya, setengah Y ditambah min 4 per min 2 menjadi 2.
Kemudian, nah ini kalau X sama dengan berarti adalah G bundaran F inverse Y ya. Ini kemudian untuk membuat menjadi G bundaran F inverse X-nya, maka kita ubah saja Y menjadi X. Nah ini. Nah ini hasilnya ya tadi sama untuk F inverse bundaran GX dan juga G bundaran F inverse itu sama hasilnya, yaitu setengah X plus 2 ya, ini sama bentuknya. Jadi kalau ada F inverse bundaran G inverse X sama dengan G bundaran F yang diinverskan. Nah itu untuk pembelajaran tentang inverse fungsi komposisi ya, semoga bermanfaat dan akan ketemu lagi untuk materi-materi selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.